Halo hola pemirsa semua, bagaimana kabar kalian? Persaingan politik di setiap kader yang sudah bersiap mendeklarasikan perwakilan mereka untuk maju ke Pilpres 2024 semakin memanas. Walau hingga kini Partai Nasdem yang baru mendeklarasikan secara resmi perwakilan mereka untuk maju ke Pilpres, namun hal ini memacu partai lain untuk segera berkoalisi menuju RI1. Baru-baru ini, banyak lembaga yang memulai survei head-to-head untuk setiap calon kuat yang digadang-gadang akan segera menggantikan posisi Presiden Jokowi. Dari berbagai lembaga survei, keluarlah nama Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sebagai dua calon kuat dengan elektabilitas teratas. Jika melihat dari latar belakang keduanya, Anies dan Ganjar memiliki karir dan latar pendidikan yang hampir sama. Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sama-sama alumni Universitas Gadjah Mada. Anies merupakan alumni Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, sedangkan Ganjar merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Elektabilitas keduanya yang seolah kejar-kejaran di berbagai lembaga survei ini juga menjadi perhatian masyarakat. Keduanya juga pernah sama-sama menjabat sebagai kepala daerah, Anies Baswedan yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2019 sampai tahun 2024, sedangkan Ganjar Pranowo berhasil menduduki kursi tertinggi di Jawa Tengah dalam dua periode, yaitu tahun-tahun 2013 sampai tahun 2018 sampai tahun 2023 mendatang. Nah, jadi di video ini kita akan membahas fakta dari kedua calon presiden 2024 ini. Jadi yang pertama, fakta Anies Baswedan. Anies Baswedan, atau mantan Gubernur DKI Jakarta, yang menjabat dari tahun 2017 sampai 2022, yang dimana ia adalah akademisi, aktivis sosial, dan politisi Indonesia. Setelah mengenyam pendidikan di bidang ilmu politik, Anies berkarir sebagai akademisi. Ia menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina selama 8 tahun. Fakta dari Anies Baswedan ini adalah 1. Sempat jadi rektor termuda di Indonesia. Anies Baswedan yang memulai karir sebagai peneliti dan dosen ini sempat menjadi rektor di Universitas Paramadina. Anies Baswedan yang waktu itu baru berusia 38 tahun ini memang memiliki karir yang cemerlang. Ia berhasil membawa Universitas Paramadina menjadi salah satu kampus swasta berkualitas. Anies Baswedan juga tercatat sebagai rektor termuda yang pernah ada di Indonesia. 2. Suka naik Vespa. Anies Baswedan ternyata menyukai motor Vespa dan masih sering menggunakannya. Vespa yang ia miliki ini adalah Vespa ayahnya yang diberikan pada Anies sejak remaja. Sampai saat ini Vespa pemberian ayahnya ini masih terawat dan bisa digunakan. 3. Punya 3 gelar bergengsi. Bukan hanya sarjana ekonomi, Anies juga punya 2 gelar lainnya. Anies Baswedan mendapatkan beasiswa bergengsi Fulbright untuk studi masternya. Untuk gelar masternya ini ia memilih bidang keamanan internasional dan kebijakan ekonomi di School Public Affairs University of Maryland. Sedangkan untuk gelar doktor Anies memilih bidang ilmu politik di Northern Illinois University. 4. Jasa sang kakek tak main-main untuk Indonesia. Kakek Anies Baswedan yang bernama Abdurrahman Baswedan ini lebih banyak bekerja di balik kerja. Baswedan adalah salah satu anggota Badan Penyelidik dan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Kakek Anies Baswedan ini berperan penting ketika Indonesia sedang melakukan persiapan kemerdekaan. 5. Pendiri Indonesia Mengajar. Indonesia Mengajar yayasan non-profit yang bergerak di bidang pendidikan ini memang besar di tangan seorang Anies Baswedan. Sudah tak terhitung berapa lulusan Indonesia Mengajar yang mengabdi di pelosok negeri ini untuk mengajar.
Sedangkan rival politiknya yakni Ganjar Pranowo, yang sekarang berstatus sebagai Gubernur Jawa Tengah 2 periode yang menjabat sejak tanggal 23 Agustus tahun 2013. Sebelumnya, ia merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PDI Perjuangan periode tahun 2004 sampai tahun 2009 dan tahun 2009 sampai tahun 2013, dan ini dia fakta dari Pak Ganjar Pranowo ini. 1. Memiliki hobi goes sepeda. Diketahui hampir setiap Jumat, Sabtu dan Minggu dia selalu berkeliling Semarang sambil melakukan sidak ke berbagai tempat layanan publik di sana menggunakan sepeda. Dari hobinya ini, dia kerap beberapa kali mengikuti event balap sepeda internasional, seperti Grand Fondo New York Indonesia yang digelar di Lombok pada beberapa waktu lalu. Dia juga diketahui mengoleksi 8 sepeda. 2. Menyukai musik rock. Sejak menginjak bangku SMA, dia sudah menyukai musik rock. Dia kerap beberapa kali menyaksikan konser band rock dunia, seperti Dream Theater, Europe serta band rock lainnya. Saking cintanya dengan musik rock, dia memiliki personal branding sebagai Rockin' Governor for Jateng Demokrasi yang melakukan kampanye dengan musik rock. 3. Sosok penyayang keluarga. Saat berkeliling Semarang, dia tidak sendirian. Pasalnya, dia juga mengajak istri tercinta. Momen seperti itu ternyata kerap ditemui di berbagai kesempatan. Kecintaannya terhadap istrinya, dia mengabadikan momennya dengan mengunggah foto di Twitter dengan hashtag tagar Pak Ganjar dan trending. 4. Pandai masak. Dia adalah anak perantau sejak SMA. Lantaran jauh dari orang tua, membuatnya harus memasak sendiri. Menu yang sering dia masak adalah oseng-oseng kacang, sayur bayam dan terong penyet andalannya. 5. Penyuka kaos oblong. Di berbagai kegiatan kedinasannya, dia kerap hanya menggunakan kaos oblong. Namun kaos-kaos yang dia pakai selalu menggunakan kalimat yang unik, seperti no mudik no cry, lagi wabah becik ning omah dan lainnya. Kesiapan kedua tokoh ini untuk maju ke Pilpres 2024 dinyatakan oleh para pendukung dari kedua belah pihak. Jadi menurut kalian tokoh mana yang pantas menjadi Presiden RI 2024? Oke, jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Dan segini dulu video dari channel ini, semoga menghibur kalian semua dan jangan lupa juga subscribe channel ini. Oke, see you next time. Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end, before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean?